Guru besar politik itu Pak Jokowi. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Waktu pesawat CN235 terbang pertama kali, air mata saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan The Grandmaster Politik of Indonesia ataupun Guru Besar Politik Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Di mana akhir-akhir ini kan banyak banget serangan yang tertuju kepada Presiden Jokowi, utamanya dari Partai Banteng, teman-teman. Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, Jarod Saiful Hidayat, ada juga mungkin dari partai lain Amin Rais, dari Rocky Gerung. Mereka ini bahu-membahu menyerang dan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Tapi Presiden Jokowi punya langkah-langkah taktis untuk merontokkan lawan-lawan politiknya, utamanya mungkin partai yang selama ini menyerang beliau, teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Nah, Jokowi sekarang berhadapan dengan partai-partai dengan elit politik. Dia sedang main catur simultan. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Maksudnya mengendalikan itu seperti apa, Bang? Ya, mengendalikan apapun. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, mengusulkan Presiden Joko Widodo layak menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Semuanya adalah pancaran sinar dari pengaruh politik Jokowi gitu. Tidak ada seorang presiden pun di dalam sejarah Indonesia kita lihat sekuat itu. Wow. Tidak ada satupun presiden sebelumnya yang sekuat Jokowi. Wah, ini pengakuan dari pengamat politik yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Dan juga Grace Natali tadi mengatakan bahwa Presiden Jokowi di atas semua partai politik. Dan itu terbukti, teman-teman. Di 2024, seluruh partai pendukung Prabowo itu nebeng nama Jokowi untuk meraup suara. Wah, ini Pak Jokowi sangat luar biasa sih. Wajar kalau beliau itu dianggap sebagai Grandmaster Politik Indonesia, teman-teman ya. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era Covid. Oh, ini apa buka tutup ini apa ini apa PSBB. Lockdown. PSBB ya. 70-80%. Lockdown nggak lockdown ini? Iya, 70-80% kabinet bilang, Pak lockdown Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan dia pasti bisa makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu gitu. Nah, Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, kan karena saya selalu ngomong kan kita selalu dalam konteks edukasi politik ya. Bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana. Pendidikan, pendapatan yang rendah jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang atas gitu. Nah, kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya, maka kau salah besar. Pak Jokowi punya kacamata yang pas untuk itu. Wow, Pak Jokowi adalah presiden yang paling mengerti rakyat. Ya, ini terbukti juga teman-teman dengan kecintaan masyarakat ketika Pak Jokowi berkunjung ke sebuah daerah. Wah, itu antusias masyarakat sangat luar biasa, teman-teman ya. Ada yang ingin foto, ada yang sampai kata Kodari, ada yang sampai meninggalkan motornya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Semua orang berbondong-bondong berkumpul. Itu tanpa adanya arahan gitu, teman-teman ya. Dan ya, ini tingkat kepuasan ataupun kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi juga sangat tinggi, teman-teman ya, di atas 70%. Ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi mengerti dengan kondisi rakyat dan juga rakyat senang dengan pekerjaan Presiden Joko Widodo. Dan inilah mungkin yang membuat banyak para pembenci Jokowi ketar-ketir, teman-teman ya. Apalagi Amin Rais, Rocky Gerung, barisan Partai Banteng juga berusaha untuk menjatuhkan marwah Jokowi. Karena ya ini mungkin
berkaitan juga ke Pilkada 2024 nanti, utamanya di Jawa Tengah. Ya, mereka akan para musuh-musuh Jokowi ini ingin menggerus marwah Presiden Jokowi di Jawa Tengah, teman-teman. Biar mereka tidak kalah lagi seperti di tahun 2024 Pilpres kemarin. Wah, ini luar biasa sih. Percaturan politik Pak Jokowi emang luar biasa, teman-teman. Guru besar politik itu Pak Jokowi. Guru besar ilmu politik mungkin banyak, tapi guru besar politik Pak Jokowi. Betapa Anda bayangkan Guru besar seorang politik, Pak Jokowi yang baru 1 periode lebih 1-2 tahun menjadi wali kota bisa menyalip semua ketua umum partai politik dan para senior partai politik. Apa pertimbangan presiden memutuskan tidak jadi Mahfud? Saya tanya gitu, saya tanya kepada ketua umum partai politik ya, bagaimana pendapat Pak Surya kalau Oh, ini cerita tahun 2019, teman-temannya, ketika pencalonan wakil presiden antara Ma'ruf Amin atau Mahfud MD, teman-teman. saya mengambil Mahfud MD sebagai wakil presiden saya? Tegas jawaban Pak Surya. Mahfud MD adalah ketua tim sukses Prabowo tahun 2014. 4 tahun ini nggak ada keringatnya untuk kita. Alasan apa kita mencalonkan dia sebagai wapres? Saya mendapat pesan dari para senior kalau Bapak tetap mencalonkan Mahfud MD, Golkar akan menarik diri. Sikap PKB, sikap PBNU, Pak. Sampai hari ini Mahfud tidak dianggap sebagai orang NU oleh PBNU. Jadi PKB tidak bisa menerima Mahfud MD. Sudah? Udah 3 yang nolak tuh. Udah 3? Udah tegas kan? P3 masih sama dengan usulan hari Selasa kemarin. Masih sama, Pak. Oke, Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana kalau Kiai Ma'ruf Amin yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya? Pak Surya setuju? Setuju. Pak Erlangga setuju? Setuju. Caimin? Setuju. Pak Jokowi ternyata yang langsung mengatakan bahwa Pak Ma'ruf Amin ya. Wah, ini kalkulasi beliau sangat luar biasa sih. Langsung menginginkan Ma'ruf Amin gitu. Saya nggak perlu tanya pendapat P3. Dan semua partai langsung setuju, teman-teman. Waduh. Nama yang ada di lantai 2 tempat pertemuan terbatas presiden dengan para ketua umum sekjen, karena kan harus ditandatangani ketua umum sekjen untuk pencalonan presiden itu masih nama Jokowi Mahfud MD. Saya masih ingat betul itu yang ngambil Mas Pramono Anung. Untuk merevisi itu ya. Nggak lama Pak Pratik datang, diganti Jokowi Ma'ruf Amin. Masih muda, tukang selinap sana sini kan, saya lihat, loh Mas, rasa rame-rame. Nah, gitu. Saya masih ingat betul itu. Oh, saya masih ingat kok di Dharma Wangsa itu beliau ngambil sendok ketika saya ketemu Pak Mahfud. Kapan minum di halaman. Saya memastikan Pak Mahfud sebagai wapres. Tugas saya mengusulkan dan sudah saya lakukan. Kapan saya mengatakan Pak Mahfud itu bohong? Sudah. Nggak usah diperpanjang. Sebagai orang tua, saya hidup lebih lama daripada Anda. Setidaknya pengalaman saya lebih panjang daripada Anda. Tapi sebagai manusia, saya bisa marah. Kok bisa Romi, ketua umum yang paling muda dari partai yang bukan partai besar, bisa kemudian menggagalkan seorang Mahfud MD, dan bisa-bisanya Pak Mahfud percaya ke teori itu? Nggak masuk akal betul itu. Sudah, nggak usah diperpanjang. Waduh, teman-teman, itu tadi pengakuan dari Rohar Muzi, teman-teman ya. Pak Jokowi adalah guru besar politik. Waduh. Karena memang dari proses pencalonan wapres tadi, yang memutuskan itu Pak Jokowi, teman-teman. Pak Jokowi tahu seperti apa merumuskan atau menyatukan partai-partai yang mendukung dirinya untuk maju di Pilpres 2024. Dan beliau memilih Ma'ruf Amin yang bisa menyatukan semua partai politik. Ini luar biasa sih, ini apa ya, langkah jitu mungkin, teman-teman ya. Langkah catur politik Super Grandmaster Jokowi di Pilpres 2024, ini analisa M. Kodari. Banyak orang bilang bahwa pemilu 2019 lebih meriah ketimbang 2024. Iya. Jadi saya lihat gini, kenapa 2019 itu begitu keras begitu? Karena pada waktu itu ada 2 tokoh dengan gerbong yang sangat besar, yaitu Jokowi dan Prabowo gitu. Kalau meminjam dunia catur, ada 2 grandmaster besar yang namanya Anatoly Karpov melawan Garry Kasparov. Itu kan 2 raksasa catur pada masanya. 2024 sekarang grandmasternya cuma 1, namanya Jokowi. Jadi menurut saya Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Saya sebut sebagai super grandmaster karena lawannya dulu Pak Prabowo itu sudah masuk ke dalam tim Jokowi. Nggak ada yang lain sekarang ini. Ini sekarang tuh timnya cuma 1, tim Jokowi. Jokowi sekarang berhadapan dengan partai-partai dengan ide politik. Dia sedang main catur simultan. Jokowi lawan 9 partai. Ya, dan memang itu yang dilakukan oleh Jokowi. Dia ini one on one. Beda Jokowi dengan SBY adalah SBY bikin semacam sekretariat bersama. Gitu. Iya. Nah itu celaka sebetulnya. Dia membuat satu organisasi yang sangat besar yang kemudian berhadapan dengan dia. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9. Itu namanya dikeroyok.
Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin 1-1 one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A satu papan catur sendiri, dengan si B satu papan catur sendiri, si C satu papan catur sendiri. Oh, dia tinggal pindah-pindah. Mudah-mudahan pemirsa banyak yang ngerti catur ini, supaya nyambung ini. Ini Jadi ketua partai ini elo ratingnya beda-beda. Bahkan statusnya beda-beda. Ada yang Grandmaster, tapi juga ada yang Master Internasional, MI. Ada juga MN, Master Nasional. Ada juga juara Tarkam ini kan? Iya. Kalau Jokowi ini seorang Anatoly Karpov atau seorang Garry Kasparov atau kombinasi dua-duanya. Dan hemat saya ini sekarang kombinasi dua-duanya. Jadi dia ini sebagai super Grandmaster berhadapan dengan Master Nasional Cerdas Barus. Berhadapan dengan Master Internasional siapa? Tapi ada juga yang gede nih yang berat. Nah, ini sebetulnya ini kode ya. Judith Polgar. Kayaknya yang paling berat dengan Judith Polgar ini. Grandmaster wanita. Karena dia merasa, jadi Grandmaster itu dibedakan laki-laki dengan perempuan. Tapi ada satu yang nggak mau, saya nggak mau Grandmaster wanita. Saya pokoknya ikut Grandmaster cowok. Jadi di antara semua papan catur ini, yang paling berat Super Grandmaster Jokowi ini berhadapan dengan Judith Polgar. Yang lain udah ikut semua. Nah, kita sedang menantikan hasilnya seperti apa. Dinamika interaksi antara Super Grandmaster Jokowi dengan Grandmaster Judith Polgar. Termasuk ini permainannya salah satunya Kaisang masuk PSI ini. Saya kira itu langkah catur. Melawan Judith Polgar ini. Langkah catur. Wow, super grandmaster politik teman-teman. Dari M. Kodari, Mr. Q, yang selama ini mengikuti Presiden Jokowi teman-teman tentunya ya. Dan wajar sih ya. Dari percaturan politik ini, rasa-rasanya sih Presiden Jokowi juga yang mengatur jalannya koalisi di tahun 2024 untuk Prabowo Subianto. Makanya Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya tidak akan maju kalau tidak didukung oleh Presiden Joko Widodo teman-teman. Dan ini terbukti beliau bisa memenangkan Pilpres 2024. Tidak lain tidak bukan tangan Joko Widodo. Waduh, the Grandmaster politik Indonesia teman-teman ya. Dulu kan Belanda mengejek kita. Kamu orang bikin peniti saja tidak bisa. Kok mau merdeka? Nah sekarang ini ada putra Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Wah ini mengobarkan nasionalisme saya. Saya waktu pesawat CN235 terbang pertama kali, air mata saya keluar. Saya bangga sekali. Saya dulu diejek, ya. Saya dulu sekolah di sekolah Amerika, ya. Waktu tahun 64, ya itu masih ada diskriminasi. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Your people are still living on trees. Anda tersinggung. Ngomong itu. Ya, jadi itu. Nah, ini sekarang kita bisa bikin pesawat terbang. Kita negara terhormat. Anda minta saya refleksi. Penjajahan telah kau hancurkan. Saya pernah hidup telah kau binasakan. Di tengah Pancasila kau orang Eropa. Saya ingat, air. saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Wow, this is Presiden terpilih Republik Indonesia yang ke-8, Prabowo Subianto. Beliau adalah politisi, kalau tadi Pak Jokowi super grandmaster, Prabowo adalah politisi grandmaster yang hatinya tulus untuk rakyat. Seperti kata Gus Dur, almarhum Gus Dur teman-teman ya. Prabowo juga politisi yang sangat konsisten dengan setiap perkataannya teman-teman. Beliau selalu membuktikan, menjadikan kenyataan seluruh janji-janji politiknya. Wah ini luar biasa sih. Semoga duet antara Grandmaster dan Super Grandmaster ini bisa membawa Indonesia menjadi negara emas. Indonesia emas 2045 teman-teman. Dan itu yang selalu kita harapkan. Semoga ke depan
negara kita semakin sejahtera, semakin makmur, kita negara kaya, dan semoga kekayaan-kekayaan Indonesia bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia, teman-teman. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, untuk meningkatkan penghasilan dan kualitas hidup masyarakat, teman-teman. Dan bisa mengurangi kemiskinan serta pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan jalan apa? Hilirisasi. Inilah satu program dari 2 otak Super Grandmaster dan Grandmaster politik Indonesia, teman-teman. Ini sangat luar biasa sih. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari Gibran pamit guys, mengundurkan diri jadi wali kota. saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta. Dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri apa Mas? Apakah untuk persiapan pelantikan Wapres atau tidak? Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan dan pembangunan Kota Solo. Saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Waduh teman-teman, Mas Gibran mundur jadi wali kota. Mungkin beliau ingin fokus belanja masalah, teman-teman ya. Seperti kata Pak Prabowo yang selalu ingin belanja masalah gitu. Dan Gibran ini diapit oleh Super Grandmaster dan Grandmaster Politik of Indonesia, teman-teman. Pak Jokowi sebagai bapaknya dan Pak Prabowo sebagai pasangan Mas Gibran atau Presiden Republik Indonesia. Semoga Mas Gibran bisa belajar banyak, bisa mengambil dan menyerap ilmu yang banyak dari Presiden Jokowi serta Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum nanti menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Dan juga mungkin sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Karena yang kita harapkan ya pemimpin-pemimpin ke depan itu bisa melanjutkan program-program program-program inti dari presiden sebelumnya. Dan tentunya ini yang kita harapkan agar keberlanjutan program ini bisa sampai Indonesia Emas 2045. Karena ya selama ini kita melihat setiap pergantian pemimpin itu juga ada pergantian program, teman-teman. Dan program-program dari pemimpin sebelumnya itu terkadang diabaikan oleh pemimpin yang sedang menjabat. Dan juga pergantian pemimpin ini kadang tidak mulus dan tidak berjalan lancar. Ada konflik of interest, ada konflik-konflik kepentingan, yang mungkin konflik-konflik partai juga. Nah, ini membuat pergantian pemimpin di Indonesia ini selalu bermasalah gitu. Dan di era Pak Jokowi Prabowo ini adalah transisi kepemimpinan yang paling mulus di Indonesia sepertinya ya. Karena kalau kita lihat tahun 2014 dari SBY ke Jokowi, nah itu ada konflik of interest antara SBY dan Megawati, yang notabene Megawati waktu itu yang mengusung Jokowi. Dan ini pergantian pemimpin ini kurang teman-teman ya, kurang mulus gitu. Inilah mungkin yang juga menjadi pembelanjaan masalah dari Presiden Joko Widodo. Beliau tidak ingin setiap pergantian pemimpin itu programnya berganti, program-program unggulan di pemimpin sebelumnya itu diganti, dihapus, tidak dilanjutkan, sehingga juga membuat anggaran-anggaran yang sudah digunakan itu jadi mubazir, teman-teman. Bangunan-bangunan yang mungkin setengah jadi itu mubazir jadinya. Dan ini yang kita tidak inginkan ya. Semoga ke depan pemimpin-pemimpin di negeri ini selalu akur, selalu bisa saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia. Saya sangat sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, Presidential Club ataupun undang-undang yang mau dibentuk itu, teman-teman. Saya lupa namanya, DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung. Ya mungkin mantan-mantan presiden ini atau ya mantan presiden lah yang mungkin di situ wadah mereka untuk saling berdiskusi, saling tukar pikiran,
saling memikirkan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana program-program ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana cara menyongsong Indonesia Emas 2045, bagaimana ini bisa terwujud, bagaimana rakyat makin sejahtera. Saya yakin semua presiden ini punya misi, visi yang sama, tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu ya. Inilah DPA ataupun Presidential Club, wadah untuk membahas, untuk menyimpulkan, merangkum semua pemikiran-pemikiran dari presiden-presiden terdahulu, teman-teman. Even juga mungkin mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden ya. Karena mereka ini kan satu kesatuan gitu yang tak terpisahkan. Tapi ya namanya juga konflik of interest antara presiden seperti Megawati dengan SBY dengan Jokowi masih belum bagus. Antara JK mungkin dengan Jokowi dengan SBY juga masih belum baik. Jadi masih banyak tumpang tindih kepentingan di antara para mantan-mantan pemimpin kita nih teman-teman. Semoga ke depan ini tidak terjadi lagi di antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo teman-teman. Dan juga Mas Gibran mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Akhir kata, sebelum diakhiri, saya minta teman-teman untuk like, subscribe, dan share videonya. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang mengetahui seperti apa tujuan nasional kita, seperti apa karakteristik kepemimpinan bangsa kita ke depan, seperti apa karakteristik kepemimpinan Prabowo ke depan, bagaimana transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar, dan juga para pembenci Jokowi bisa melek, bisa terbuka kepala dan otaknya, melihat seperti apa kinerja-kinerja positif dari Presiden Jokowi dan nantinya mungkin kinerja-kinerja yang baik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.